Gandari Anitrogen Dening Brihaspati. Kurusetra banjir marus. Haratayuda nggawa beganteng Ki Agung Senopati Petingan Raja Nidi laksa prajurit Hastinapura gugur ing palagan. Para satriya Pandhawa magut tumbal ing Rananggana. Durusasana tiwas siya tanpa wujud wanda. Nampa sumpah Werkudara. Sinempal sempal ragane. Ludirane jinamas Pancari. Awit pangigite wani nyamah ing Duryudana Prawaya. Tugas ten Bima. Raga ajur dinada rujak polo. Sambate ngaruara datang kwagang lawat nganti kang pralayan. Kurawa kairing gending layu-layu pupus kang cupet. Gandari patrape jelih-jelih embo kasurupan jajil mireng lamun kabeh terus putrane karyaran. Gandari sigra mencerem praupane abang atirah netra sulak cala geni pojo gatek kerop ngucap rasa dewa radil kene yo kabeh satus anakku pralaya ing Rananggana Kresna undanganing perkara rasa baku sun kekudung daya Betari Durga swaraku mandi luwi daru besi sarpa kenaka Kresna dewaning penguripan ngerti yo sabu baring Baratayuda kowe lan anak turunmu Yudhawa umpes kelor dening Kidung Gendari. Sineksen swara bledhek sesambeyan melu munjung wisa anggane telas pameswari. Rasapa Gandari kejot cingak dene Betari Durga mudaneni. Saibu kuwalate marang titising Dewa Timurti. Gandari anggo tepes tanpa bebayu. Gandari ngejo lelakon jabel prasapa nggona ing lakon Baratayuda. Oh, jagat Dewa Bathara. Sukoharjo Ari Respati Jenar 21 Januari 2021. Ya, demikian pembacaan geguritan oleh Mas Bambang Hermanto. Sekarang kita saksikan pembacaan geguritan sama Pak Sugiyarto Budi Darmawan. Ini adalah sebuah puisi Jawa karya Mas Dawan sendiri dengan Mas Bambang Hermanto. Isih ana guritan kanggo wiji dukul dening Sugiyarto Budi Darmawan. Kul embuh saiki ana ngendi lan kepiye nasibmu. Nanging tekane dina iki percaya isih ana guritan kang ditulis dening mitramu para pengguri. Kul tak tulis guritan iki amarga aku tansah wae kelingan marang esmu kang nyolowati. Kang nyaruhi aku kang kandhamu bisa nulis gurit-gurit epite. Kanggo wong kang lagi ngepati kamangka sliramu sabedina mung tansah ancang-ancang kancang demonstrasi. Oh, percaya
Lan saiki tetep isih ana guritan kang ditulis mitramu para pengurip. Mbuh lagi kanggo kang ngepati apa dene kang pengen demonstrasi. Kul sing tansah kaeling ing sawijining wengi ing wedangan ngisor patung pahlawan pojok Proliman Sukoharjo. Sawise awake dhewe mecaki dalan kang dawa saka Wonogiri menyang Sukoharjo. Sliramu tau kandha menawa negara nandhang nelar. Gurit lan crita bisa dadi kandha. Kul apa sliramu ora kangen maneh dolan menyang omahku? Padusunan cilik tengah sawah ing tetah Bekono. Ing kono awake dhewe sinau rekoso gawe boto. Nyawang kadang tani kang delek-delek, nyawang apa kang koyo. Ing isor pabrikan kang mlebu pekarangan. Ing kono awake dhewe ngrebut revolusi lan maca CBV. Oh, aku kangen marang guru-guru ini. Kang banter jumlah kaya kendang. Susul semusul kaya bening palaran. Dalmati Juni 2021. Demikian pembacaan geguritan oleh Mas S.B. Termawan, terkenang dengan seorang penyair yang hilang sampai sekarang tidak diketahui. Dan saya juga akan ikut mengisi acara ini di Omah Tulis Sukoharjo dengan membacakan geguritannya Mas Bambang Hermanto. Yen aku oleh kondo dening Bambang Hermanto. Gurut kuwi isih kumandang antarane beksa sarta krenteng. Kaya ombake lun ing gegere segara. Kaya sumilire angin ing pedesaan. Kaya tratapan nalika diweling. Kaya kastian marang janji. Kaya esem kang karantu. Dudu lamising ukara marang pacelaton. Gurit kuwi dadi tombo ati. Ing salurunge wengi lan rina, ing sajembare kabagyan lan sapleteking panandang. Ing panyapa gura sarta tideng. Ing pakeliran angin kang sinungging. Ah, gurit kuwi saka sliramu aku sinau yen aku oleh kondo. Sukoharjo 2015. Marang angin dening Bambang Hermanto. Tembung bloko kuwi isih kaya wingi panggahku kuwi selo ing daladidi. Datan kengguh kasempya ing rob segara. Sumulete surya musering angin lesus. Nerajame udan prahara. Sarta panyebabe Guru Gurnito. Yayi ing garisin angin katresnan kuwi isih kaya wingi. Sukoharjo 2015-2017. Pinatrem dening Bambang Hermanto. Slogane wicara nalika celatu nganti tekan lakon kekidungan. Kang pinatrem pamor miyang curiga kaya ludira sumusup sukma. Nganti tekane iki njalari kepiye mapakake dununge pangresah. Oh, Sukoharjo 21 Juni 2018. Demikian pembacaan geguritan karya dari Mas Bambang Hermanto dengan Mas S.B. Termawan
saya akan lanjutkan pembicaraan ini mengupas tentang geguritan. Monggo Mas Bambang sama Ya. Mas Darmawan. Ya, tadi kita sudah saksikan pembacaan geguritan seperti itu ya. Iya. Mas Bambang, geguritan itu sebenarnya apa Mas? Guritan itu bahasa Jawa, dari kata gurit tulis, itu sama dengan puisi. Kalau bahasa Indonesia puisi, kalau Jawa geguritan. Geguritan Adalah curahan hati yang disampaikan yang mempunyai misi. Rentek ing ati disampaikan kepada tulisan. Itu geguritan. yang tadi panjenengan Mas Bambang baca tadi itu cerita tentang apa Mas? Oh, kisah tentang seorang ibu. Ini kisah wayang. Kisah pewayangan Gandari itu kan ibunya para Kurawa, punya anak 100 yang semuanya tewas di perang Baratayuda. Nah, dia sampai menyebut dewa. Kenapa saya mengalami nasib seperti ini? Anak saya 100 tewas di. Dan ini semua dikarenakan karena skenario-nya perang itu kan Kresna. Ini menurut versinya Gandari. Maka dia menyumpah dengan sampai matanya digambarkan menyala api. Anak keturunanmu kelak akan tumpes kelor, artinya akan Disumpah sama ibu tadi. ya Gandari itu. Dan itu akan menjadi kenyataan. Tapi dia akhirnya ngonggono itu ini ada padahal Kresna itu titisan dewa Wisnu. Meskipun dia sudah terandung menyumpah, akhirnya terjadi. Ya Kresna ya menerima karena ini omongan seorang ibu dan dia kecewa, sedih sekali karena anak 100 itu bisa dibayangkan ya mati semua, tidak ada harapan. Itu terkait dengan perang Baratayuda Mas? Iya, perang Baratayuda di Kurusetra antara perang para Kurawa dan Pandawa. Itu inti daripada isi geguritan tadi Mas. Iya. Ke Mas S.B. Darmawan. Mas S.B. Darmawan, saya tadi juga sedikit terhenyak ya ketika panjenengan membacakan geguritan tentang Mas Widi Tukul ya. Itu ceritanya bagaimana Mas Arman bisa menceritakan sampai bisa menciptakan geguritan semacam itu? Ya karena saya sudah lama ya kenal Tukul itu sejak saya mahasiswa tahun 84 itu. Waktu itu di Sasono Mulyo ada pembacaan Kriapul di sana di Wonomatu. Saya ketemu Tukul dan di situ saya lihat dia itu seorang penyair gitu, yang kritis itu. Kemudian persahabatan saya dengan dia berlanjut terus sampai dia menikah, saya juga menikah, punya anak. Terus tahun 97 kan ada peristiwa Kuda Tuli ya, kasus 27 Juli yang melibatkan PRD itu ya. Dan Tukul itu salah satu pentolan PRD, dia itu ambil ketua divisi kesenian PRD-nya itu Cakerna itu jaringan kerja kebudayaan rakyat. Nah, di situ setelah itu 27 Juli itu meledak, saya itu sorenya 28 Juli itu sempat ke rumah dia. Nah, sudah kita bicara dia sudah bilang pokoknya ini saya tetap ini mau saya tetap diburu, pasti diburu. Jadi nggak tahu kapan Sempat ke Tegal Mati. Ya sebelumnya sering juga Tegal Mati. Jadi guritan itu tercipta karena saya memang dekat dengan dia ya. Karena saya dekat dengan dia itu kan paling mudah buat puisi, guritan, cerpen itu kan pengalaman pribadi itu ya. Jadi saya begitu ada ajak Mas Bambang untuk membuat guritan itu saya jadikan sobat saya Tukul itu. Dan itu sudah karena pengalaman sudah lama bertahun-tahun dengan dia, dan saya juga pernah buat antologi guritan bersama dia dan Kuli SW atas sponsor Taman Budaya itu tahun 87 itu. Jadi saya begitu ada acara Mas Bambang saya teringat sobat saya itu, tapi juga ada langsung jadi saya berenung-renung bagaimana ya saya buat itu masih ada guritan atau ada isi apa guritan itu bahasa Indonesia masih ada puisi gitu. Dalam proses penulisan geguritan itu
panjangan mengendapkan dulu, ada inspirasi, Iya. diendapkan kemudian baru dituangkan Iya, dalam saya tulisan. tahu itu kan karena proses lama itu mungkin saya sering apa ya, pengalaman batin dan tukul ini banyak, artinya begitu ada terus saya nulis itu, tapi kan di sebelumnya kan ada proses pengendapan dulu ya, itu ada pengalaman dengan dia, terus saya tahu kesalahan dia, terus itu begitu ada apa ya kesempatan nulis, saya tulis itu. Jadi memang ada pengendapan juga, nggak begitu saja, tapi begitu jadi langsung berita itu jadi karena melalui itu saja mengalir, saya tulis cuma beberapa menit itu sudah jadi karena sebelumnya sudah ada pengalaman batin dengan dia, itu sudah Kalau tahu menurut arahnya. Mas Bambang, dalam proses penulisan keguritan memang seperti Mas Dawan katakan tadi, ada semacam pengalaman batin kemudian diendapkan terus dibuat dalam bentuk tulisan keguritan itu. Ya, saya sifatnya fakta itu sama seperti Mas Giarto terkait tentang membuat gurit itu. Yang saya angkat adalah pengalaman yang sepertinya pengalaman benar, maka perlu pengendapan dan itu menulisnya juga lebih cepat, artinya ini real karena mengalami. Menuangkan kata-kata. Iya, curahan hati itu gampang. harus gampang, berarti pengendapan tadi prosesnya juga lebih tepat karena ini mengalami, maka lebih enak gitu. Beda dengan inspirasi yang mungkin baru menggambarkan lain-lain, itu kadang-kadang masih mencari imajinasi. Ini selain penulisan keguritan, Mas, Iya. tentang cerkak itu cerita pendek ya. Ya, cerita cekak. Ya, saya pernah baca tulisannya Mas Darmawan ini tentang seorang pertobatan ya, seorang bertobat itu ceritanya mertobat wis telat. Itu ceritanya di mana, Mas? Itu kan cerita itu, artinya saya nulis itu ya seperti kata Mas Bang, ada referensi sosial, artinya kita ada pengalaman sosial itu kan. Saya juga banyak lihat itu di desa saya, kakak saya di koran-koran saya juga lihat itu ada anak orang kaya yang tahunnya itu cuma foya-foya, nggak bisa ada orang tua, tapi itu orang mati dia juga masih saja meneruskan apa foya-foyanya itu kan. Akhirnya dia itu nggak punya apa-apa, terus lapar, saking laparnya dia di jalan itu dia lihat sepeda, dia mau ambil untuk dijual untuk bisa makan, tapi celakanya ada yang ngonangi gitu, akhirnya dia ketahuan, langsung diteriaki maling, sudah dikepung, langsung di endingnya tragis. Iya, tragis memang, dibakar hidup-hidup, karena itu juga satu pengalaman ya waktu itu dan tahun 90-an. Maling masih banyak. Ya, masih banyak, harus itu banyak ya, maling yang tertangkap bakar itu banyak. Jadi saya kompilasi dengan pengalaman seperti itu, jadinya seperti itu. Mas Bambang, mungkin ada cerita mirip-mirip itu ketika mencipta sebuah cerkak nih, Mas. Ada pengalaman seperti itu. Ya, yang saya ingat sampai hari ini ada dua. Kalau yang cerkak itu kisah seorang anak muda masih sekolah. Dia orang tuanya miskin, dia minta motor baru. Oh ya, saya pernah baca. Dibelikan akhirnya, sampai pinjam uang bank plecet itu ya. Iya. Suatu saat kan ya dibelikan dipakai untuk pacaran. Ternyata yang kurang ajar pacarnya itu, aku mau jadi pacar kamu kalau pakai motor seperti ini ya. Sampai padahal itu ibunya sudah bank plecet besar. Akhirnya nah fenomena ini sampai ibunya itu bang plecet itu diuyak oleh bang plecet ya, makanya saya ya. Itu sampai endingnya saya bikin antara mati dan tidak, karena terkejut kira dibentak-bentak oleh bang plecet. Nah ini fenomena ini kan ini kejadian benar, ini saya pikir di sebuah kota kabupaten tidak jauh dari Sukoharjo. Itu yang terengkah. Ada yang lain? Ada yang lain, yang novel misalnya. Ada seorang kisah yang tokoh ini luar biasa, Molimo, bandanya luar biasa, itu pencuri dan lain sebagainya, bisa-bisa. Pada suatu saat dia pulang kampung, benci sekali dengan ibunya yang sudah suatu saat kita anggap dia mau dibunuh, ibunya saja mau dibunuh, dimasukkan sumur tua. Ya ketika mau dimasukkan, dia waktu itu subuh dan mendengar adzan.
kenapa tiba-tiba dia ternyata yang ada itu adalah hasil perselingkuhan dia dengan anak tetangga yang cacat. Nah itu dia akhirnya sejak itu dia ngopeni ibunya sampai saat disisir itu disisirin, dimandiin, begitu tobatnya ya. Nah, dia akan mengawini hasil perselingkuhan itu akan menebus dosanya. Dia nggak mau yang si perempuan ini bla 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 sampai kapanpun aku akan menebus dosa. Akhirnya pada suatu saat diteriaki ada maling di kampungnya. Ada maling bajunya putih. Kebetulan dia keluar pakai baju putih. Maka dihabisi, mati, tewas. Tragis sekali. Tapi orang akan mengatakan endingnya biasanya bagus, ini tobat ya. Tapi saya bikin seperti itu anehnya, saya mau bikin itu aja kadang-kadang saya nggak sampai hati. Tetapi secara menulis saya harus sampai hati. Jadi dalam proses menulis terkak tadi ya, tentu ada sebuah pengalaman batin. Juga itu semacam realitas di masyarakat. Itu representatif daripada masyarakat waktu itu. Iya. Atau kalau sampai sekarang masih ada kira-kira representatif masyarakat model-model begitu. Oh masih ada, seperti yang saya ceritakan tadi di anak SMK yang punya itu kejadian sekarang ada. Itu kalau yang tadi kan mungkin biasanya kehidupan di perkampungan. Kalau yang novel Ketek Segoro tadi misalnya seperti itu. Maka yang saya ceritakan itu biasanya realita, saya dramatisir supaya menarik aja. Iya. Mas Tawan? Kalau bagi saya realita sosial itu nggak mungkin hilang. Artinya memang itu terus-menerus ada dan mungkin semakin kasus-kasusnya itu semakin kadang-kadang semakin variasi ya? Iya, variasi dan semakin besar sih. Sebenarnya itu kan juga untuk penulis itu jadi bahan apa? Bisa di bahan tulisan ya itu. Jadi artinya seperti itu kan, yang namanya realitas sosial itu tidak mungkin bisa kita hilangkan itu kan, dan itu terus kita saat ini kan juga lihat itu malah itu kelihatan semakin jadi ya. Ada apa itu tidak artinya orang saling hujat, saling ini, terus kejadian macam-macam, ada anak yang membunuh bapaknya, ada bapak memperkosa anaknya, itu kan itu semakin banyak. Jadi semakin miris itu. Sebuah karya terkak itu tentu ada pesan-pesan moral ya. Yang kuat malah pesan-pesan moralnya. Ada pesan moralnya. Gitu. Jadi kalau kita baca aja pembaca itu, kalau baca itu ada satu pesan itu loh, gitu. Mungkin dari situ bisa diambil semuanya, pelajaran moralnya. Selain karya yang tadi Mas, yang satu tadi yang Mertobat Pelak itu apa lagi? Banyak juga sebenarnya kan, tentang saya juga pernah nulis cerpen di Suara Bareng tentang bebek parmen gitu kan. Itu bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Itu fenomena yang terjadi. Iya, bebek ada. Artinya enggak begitu persis ya. Tapi ada asal pernah juga dengar itu kan, apa itu pengembala bebek itu kan. Itu pesan moralnya apa maksudnya? Itu kan hubungan sosial, artinya hubungan sosial di desa itu kadang-kadang bisa juga kunjung. Artinya ada pengembala bebek, terus bebeknya itu hilang. Dia tuh tidak tahu kalau bebeknya itu ternyata kemarin itu masuk sawahnya orang itu. Terus dimarahin. Enggak, bebeknya langsung dibunuh yang punya sawah. Dia tahu itu juga marah, dia harus sama-sama di situ terjadi perkelahian itu. Dalam proses penulisan cerkak, menurut pengalaman Mas Bambang, apa harus ada semacam proses panjang? Memang saya pikir juga cukup berat dari penulis dulu. Setiap penulis akan memiliki proses yang panjang, mengalami proses panjang itu. Proses pengalaman pribadi, pembelajaran, kehidupan sosial itu merupakan warna tersendiri, warna yang indah yang dipelajari. Maka itu sebagai proses hidup seorang penulis. Jadi tidak semua sembarang orang bisa nulis. Iya. Punya keahlian-keahlian semacam Mas Bambang Hermanto dengan Mas SB. Iya, tetap itu kita itu tidak bisa memungkiri, katanya bakat itu omong kosong, tapi tetap ada bakat, tapi juga harus diasah. Yang penting kita bisa menggali ya, menggali kemampuan. Ada kemampuan, bakat, terus kalau tidak suka tidak bisa juga ya itu ya. Kalau nulis itu bisa orang-orang setanan nulis itu. Orang awam menilai, wah
pengarang itu enak ya hanya ngarang-ngarang padahal tidak loh. Tidak itu Ada kita Hanya orang ya proses yang panjang. kan. Apalagi sama nulis novel itu kan sangat berat ya, Mas. Sangat berat dan kita harus mengingat kejadian ketika kita menggambarkan oh ingat cerita ini harus ingat. Kesulitan di dalam perbedaan antara membuat cerpen tentu cerita dengan novel bahasa Jawa itu tentu sangat berbeda, Mas. Oh iya beda. Sebenarnya hampir-hampir sama cuma kalau novel kan lebih banyak. Panjang. Iya panjang. Cuma kita napasnya harus panjang. harusnya lebih banyak prosesnya pembelajarannya, kejadiannya harus dicermati lebih. Kalau cerpen kan sekali baca selesai. Itu aja bedanya. Tapi kalau novel itu dibutuhkan penelitian apakah kata-kata yang ini nyambung nggak dengan yang emosionalnya nyambung nggak seperti itu karena itu novel menjadi bacaan yang panjang jadi kadang-kadang pembaca karena ini gini kok nggak ada kok namanya kok ganti makanya perlu Ya kalau pembaca nyambung ada ya, kritis ada nyambung kalau nyambung ceritanya logikanya tidak nyambung itu ada juga ada. Maka itu Ya. yang lebih banyak dalam proses produksi ya, Mas. Dulu kan zaman pakai mesin ketik, Mas. iya masih ngetik ya dulu Sekarang kan komputer, Komputer, jadi iya. laptop juga Iya, bisa laptop. ini ya. Itu lebih ini, Mas. lebih enak sekarang kalau enaknya misalnya kalau saya pakai komputer itu nulis saja nanti revisi belakangan. Kalau dulu kalau mesin ketik seakan-akan sekali nulis harus jadi Konsentrasi terus. konsentrasi full. Jadi kalau enggak diganti dari awal. Iya harus ganti-ganti wah repot gitu deh. Ya pengalaman Mas Dawan juga begitu, Mas Dawan. Ketika sampean ini perlu diterima juga. Dan ketika sampean berproses dan berkarya, tapi pakai mesin ketik Iya, totok gitu. kan saya dulu kan saya bisa kan metik. Saya itu ketik gini tapi sudah lama-lama sudah hafal. Saya itu kadang-kadang dulu itu ketik itu udah lihat tulisnya sudah tahu. Gini aja sudah tahu. Tapi cuma gini, Bang. Tapi sudah hafal ini mana bimana sudah. Ini kan sudah syari. Jadi enggak pernah belajar pokoknya begitu Iya. megang ketik itu lama-lama sudah hafal juga. Terus kalau dia sudah mengalir itu kadang-kadang tapi bisa juga begitu satu kalinya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Pernah terjadi begitu, maksudnya sampai enggak jadi terus dirobek gitu. Iya, enggak jadi. Kalau prosesnya Mas ini kan sekarang sudah pakai laptop bisa dirobek. langsung dicolet aja. Iya dibenahi dia itu aja yang Kalau dulu kita kan main tipek. tipek. Itu narik gandara itu seakan sudah sempurna. Iya. Tepat gitu loh. Krek gitu ya. Tapi kalau tek itu kadang-kadang kita ada seninya ya. Kita kadang-kadang kalau itulah yang kelebihannya. Hidup. Iya. Mesin ketik saya tuh jebol itu udah biasa. Dari tut itu mencelat itu biasa. Nah, itu hidupnya cerita itu. Iya, indahnya tuh. Iya, masa-masa tahun 70-an itu Ya, masih sebelum 80 90 itu kan. laptop tuh masanya sekitar awal tahun 80-an itu sudah pakai. Sudah tapi Tapi dulu kan ada mesin tik. mahal ya. Sudah Mahal sekali. mesin tik elektrik itu juga. Udah enggak modern itu. Terus terkait dengan omah tulis, Mas, mungkin generasi penulis sekarang omah tulisnya ada, Mas. Generasinya kalau ya lebih banyak menulis puisi anak-anak muda sekarang. Kalau cerpen ya ada, pernah saya menjumpai beberapa teman-teman yang pernah kesini. Ya novel juga ada kemarin anak SMA. Oh, anak SMA juga. Iya. Sudah menulis novel sudah ikut lomba pernah juara. Saya bangga kalau ada teman-teman adik-adik yang menulis. Termasuk mahasiswa sastra itu. Iya, sering. mahasiswa. Saya yakin itu kan namanya bibit itu bagaimanapun ada di sana sini ada tetap penggemar sastra penulis sastra itu tetap ada. Nek kayak Mas Lea, Mas Wiji itu enggak ada keguritan. Ada dulu, Mas. Kalau biji dulu ada itu kan Awal-awal tuh ini Iya. keguritan. guritan itu ya setahu saya memang cuma untuk itu untuk membuat antologi guritan ini mung pengen pondok. Tapi kalau lihat itu enggak nulis itu. Kalau dulu sama saya sama Keli itu ada antologi guritan itu. Setelah itu kelihatannya enggak ada juga, enggak nulis. Menurut Mas Bambang, sampean melihat seorang Wiji Tukul itu apa, Mas, yang sampean bisa tangkap? Wiji Tukul meskipun saya tidak dekat, Wiji Tukul itu kan jiwanya sebagai lahirnya anak orang rakyat ya. Iya. Anak seorang tukang becak. Iya, anak rakyat yang menyampaikan aspirasinya rakyat. Ini suara rakyat, dengarkan. Nah ini pemberontakan, tapi pemberontakan yang benar. Artinya suara rakyat seperti itu. Maka oleh orang-orang penguasa karena ketika tidak cocok yang menjadi musuh gitu. Nah bagi saya
Tukul hebat karena mampu berani menyampaikan. Tidak semua penyair penulis berani. Ini contoh kemarin kita wawancara sama Mas Darmawan Iya. yang sudah cerita tentang karya-karya Gus saiki zaman revolusi kok masih kita dalam tanda kutip dilarang. Ini kayak Mas Darmawan ya? Iya, karena lucu sekarang ada misalnya ada satu Yang nyangkut Mas Widi itu ya, takut-takut. ya, masih apa ya artinya kok mereka Rohnya masih- Tukul tuh masih nampak di situ. Iya. Padahal sudah sekarang sudah bebas sekali zaman sekarang ini. Iya. Dan kalau Wiji Tukul kan kalau musuhnya musuh negara waktu Orde Baru kan. Kalau sekarang itu kan hampir semua itu teman-temannya ada yang jadi staf presiden, ada yang jadi itu kan jadi sebenarnya juga lucu kalau menganggap Tukul itu masih seperti itu kan. Kan sudah beda zamannya. Masih terkena bayang-bayang. Iya, iya masih Mas Darmawan kadang-kadang kemarin saya wawancara itu masih kadang-kadang mimpi. Ya mungkin karena kedekatan sekali sama ini ya. Itu angkatannya Mas Tukul, Mas Lea di bawahnya ya, sama Mas Kuli SW Mas. Iya kali. Tukul itu berapa? Mungkin Pak Bambang itu larangan berapa? 63 atau 62? Saya 62. Ya, itu sama. Berarti masih di atas Iya, senior. nah, Ya. itu 62 itu sama Tukul. Saya 65 kali itu sebenarnya 64 itu. Tapi dia kan Iya. masuk dulu. Soalnya seorang penyair itu kekuatannya di person Mas ya. Iya toh? Di person. Iya. Kekuatan apa ya sumber daya manusia itu Iya. memang kan penyair itu orangnya Kan apa? kalau biasanya saya lihat pintar. puisi itu memang unik-unik kali. Setiap orang punya Punya sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Style ya. Ya, style sendiri.